Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas jenis sorting yang lain, yaitu bubble sort. Nah, bubble sort namanya juga bubble gitu ya, jadi seakan-akan dia diapungkan. Metodenya sebenarnya sederhana, dia hanya akan membanding-bandingkan dengan sebelahnya gitu. Jadi kalau misalnya dia lebih besar atau lebih kecil, maka dia akan ditukar gitu. Nah, kita lihat aja algoritmanya. Di sini ada data asal. Data asalnya berupa array A. Array A itu sudah berisi 6 elemen ya. Dan dia terurut tidak terurut. Kemudian ada variabel counter I, lalu ada variabel swap. Swap ini sebagai penanda bahwa dia terdapat pertukaran akan bernilai true, tapi kalau tidak terdapat pertukaran maka dia nilainya akan false. Kemudian ada prosedur tukar di sini. Prosedur tukar ini untuk menukarkan bilangannya gitu. Jadi ini prosedurnya nggak dibuat ya. Prosedurnya kalian bisa pikirkan sendiri di pelajaran tentang fungsi prosedur yang lalu ya. Kemudian algoritmanya seperti ini. Jadi ada looping di dalam looping. Looping yang pertama itu dia akan melakukan looping baris-baris ini sampai until not swap. Until not swapnya itu artinya sampai dia tidak ada pertukaran sama sekali gitu. Jadi sampai nilai swapnya itu false. Baru dia akan berhenti loopingnya. Nah, sementara itu looping yang terdalamnya itu akan dilakukan sebanyak counternya dari 1 sampai 6. Nah, di dalam sini pertukarannya. Kita lihat ya algoritmanya. Kita tracing dulu. Ini data asalnya 65, 20, 5, 30, 85, 40. Kita mulai dari baris pertama, repeat, kemudian swap diisi dengan false. Kita isi swap dengan false. Lalu for i 1 to 6, maka dia akan melakukan looping sebanyak 6 kali ya. Pertama i-nya 1 dulu. I-nya 1, lalu if a ke i lebih besar dari a ke i plus 1. I-nya adalah 1, berarti a ke 1 itu adalah 65 lebih besar dari i plus 1, 20. Apakah 65 lebih besar dari 20? Jawabannya true. Kalau true, maka perintahnya adalah kita masuk ke if-nya ya. Tukar a ke i dengan a i plus 1. Berarti data 65 sama 20 ini kita tukar. Hasilnya adalah 20, 65. Ini bikin angka 5 teh susah. Terus 5, 30, 85, 40. Nah, kemudian baris berikutnya setelah ditukar itu nilai swapnya akan diubah menjadi true. Sekarang nilai swapnya itu adalah true. Kemudian keluar dari if, belum and4 ya, i-nya masih bertambah lagi sekarang menjadi 2. Nah, setelah i-nya 2, kita cek lagi apakah a kedua lebih besar dari a ketiga. A keduanya kita lihat yang ini ya, jangan lihat yang atas. A keduanya 65, apakah lebih besar dari 5? Ya, jawabannya true. Kalau true, apa yang harus dilakukan? Maka tukarkan a ke i dengan a ke i plus 1. Tukarkan 65 dengan 5. Urutannya akan menjadi 20, 5, 65, 30, 85, 40.
Kemudian baris berikutnya swapnya kita ganti dengan true. Nilai swapnya diisi dengan true. Lalu keluar dari if, belum berakhir N4-nya, belum masuk N4, tapi dia balik lagi. I-nya sekarang adalah 3. Ketika I-nya 3, kita cek apakah A ketiga lebih besar dari A keempat. A ketiga di sini yang mana? 65. Apakah 65 lebih besar dari 30? Ya, true. Kalau true, maka kita di sini perintahnya tukarkan lagi. Ya udah, kita tukarkan lagi ya. 25 agak ngeselin ya. Bukan 6. Tapi 30 ya. 30 65 terus 85 40. Sekarang baris berikutnya karena ada pertukaran, maka swapnya akan diisi dengan true. Sama, swapnya masih true. Lalu sekarang naik lagi I-nya menjadi 4. Ketika I-nya 4, kita cek apakah A keempat lebih besar dari A kelima. A keempat di sini 65. 1 2 3 4, benar ya. Nah, apakah 65 lebih besar dari 85? Jawabannya adalah false. Kalau false, maka dia nggak ada pertukaran ya. Lalu kita naik lagi I-nya, ini nggak masuk sini ya, berarti karena false. Kita naikin lagi I-nya sekarang menjadi 5. Kita cek lagi, apakah A kelima lebih besar dari A keenam? A kelima itu 85, apakah lebih besar dari 40? Ya, kalau lebih besar, maka kita tukarkan, ini nilainya true ya, maka kita tukarkan A ke I dengan A ke I plus 1, berarti 85 dan 40 nya kita tukarkan, nilainya menjadi 25 30 65 40 ya, 40 85. Oke. Nah, sekarang naik lagi nih. I-nya jadi 6 nih. I-nya 6. Belum ya. Ini swapnya kita ubah jadi true ya, karena ada pertukaran jadi swapnya true. Lalu naik lagi I-nya 6. Kita cek di sini, apakah A ke-6 lebih besar dari A ke-7? Jalan nggak nih kalau ini? A ke-7 ada nggak? A ke-7 tuh nggak ada, berarti algoritmanya harusnya loopingnya sampai 5 aja ya. Nah, kita perbaiki dia. Harusnya dari 1 sampai 5, bukan 1 sampai 6. Berarti yang ini tidak ada. Gitu. Nah, ini baru selesai nih loopingnya. Kalau sudah selesai, kita keluar dari looping yang for, N4, lalu dicek. Until not swap, nilai swap terakhir itu berapa? True. Dinotkan jadi false. Kalau until false berarti dia masih looping ya. Kalau dia ini nilai not swapnya itu true, baru kita berhenti. Tapi masalahnya dia not swapnya bukan true, tapi not swapnya itu nilainya false. Kalau nilainya false berarti kita masih terus looping gitu. Nah, dia masih terus looping. Kita lanjut lagi. Ketika dia lanjut lagi looping, maka nilai swapnya akan balik lagi menjadi false. Nilai swapnya akan balik lagi menjadi false. Terus apalagi? I dimulai dari 1 sampai 5 ya. Berarti dia 5 kali.
I-nya 1, kita cek apakah A ke I lebih besar dari A ke I plus 1. Balik lagi ke antara 20 dengan 5 kita bandingkan. Apakah 20 lebih besar dari 5? Jawabannya adalah true. Jika true, maka kita tukar sama seperti tadi ya. Ini kita batasin yang tadi. Nah, kita tukar 5, 20, 30, 65, 40, 85. Oke. Nah, baris berikutnya swapnya kita ganti menjadi true di sini. Kemudian I-nya nambah lagi nih sekarang jadi 2. Ketika I-nya 2, kita cek apakah A kedua lebih besar dari A ketiga. Cek lagi yang sebelahnya. Apakah 20 lebih besar dari 30? Jawabannya adalah false. Kalau false, ditukar nggak? Tidak ya, swapnya juga tidak diisi true. Tapi nilai terakhir memang true. Lalu setelah itu, apa lagi? Naik lagi sekarang. I-nya menjadi 3. Kita pindah halaman dulu ya. Status terakhirnya yang ini. Kita pindah ke sini. Nah, ini adalah status terakhir. Kita lanjut. Tadi terakhir itu 2 ya, berarti sekarang 3 ya. Kita lanjut sekarang I-nya 3. Saya mau perbaiki dulu algoritmanya. Ini harusnya sampai 5. Nah, lanjut. Ketika I-nya 3, kita cek ya, apakah A ke I lebih besar dari A ke I plus 1? A ketiga itu berarti 30. Apakah lebih besar dari 65? Jawabannya adalah false. Karena false, maka tidak ada pertukaran data. Naik lagi sekarang, I-nya 4. Apakah A ke 4 lebih besar dari A ke 5? A ke 4 itu adalah 65. Apakah 65 lebih besar dari 40? Ya. Kalau lebih besar, apa yang dilakukan? Maka tukar nilainya. Jadi urutannya menjadi 5, 20, 30, 40, 65, 85. Nah, gini ya. Oke. Sekarang naik lagi. Belum deh. Ini swapnya kita isi dengan true. Lalu kita naikin lagi nih loopingnya. I-nya sekarang jadi 5. Cek lagi. Apakah A ke 5 lebih besar dari A ke 6? Berarti apakah 65 lebih besar dari 85? Jawabannya adalah false. Kalau kita ngelihat kasat mata gini, dia udah terurut ya. Tapi algoritma bubble sort ya seperti ini. Walaupun sudah terurut, tapi belum dicek semua, ya sudah, kita looping terus. Kalau false, maka keluar dari loop, sudah I-nya sudah 5, dia nggak masuk if, terus keluar dari looping, cek not swapnya sudah true atau belum. Ternyata ini swapnya terakhir adalah true, jadi not swapnya itu nilainya false, maka dia akan balik lagi untuk melakukan looping lagi gitu. Swapnya kita isi dengan false, balik lagi ya, swapnya kita isi dengan false, kemudian I-nya kita mulai lagi dari 1.
Ketika I-nya 1, kita cek apakah A ke 1 lebih besar dari A kedua. Jawabannya adalah false. Karena false, maka tidak ada prosedur tukar yang dijalankan dan tidak ada perubahan nilai swap di situ. Kemudian balik lagi sekarang naik I-nya menjadi 2. Ketika I-nya 2, kita cek apakah A kedua lebih besar dari A ketiga. Apakah 20 lebih besar dari 30? False. Karena false, maka tukar dan swap ini juga tidak dilakukan. Naik lagi sekarang menjadi 3. Cek lagi, apakah A ketiga lebih besar dari A keempat? Apakah 30 lebih besar dari 40? False. Kalau false, lewat lagi ya ini. Naik lagi sekarang I-nya menjadi 4. Dia harus memastikan bahwa tidak ada pertukaran di situ. Cek lagi, apakah A keempat lebih besar dari A kelima? 40 lebih besar dari 65? Ternyata jawabannya adalah false. Kalau false, dilewat lagi. Lanjut lagi, sekarang I-nya adalah 5. Apakah A kelima lebih besar dari A keenam? Apakah 65 lebih besar dari 85? Jawabannya adalah false. False lagi. Berarti dia tidak menjalankan proses yang ini ya. Nah, karena sudah 5 I-nya, maka dia akan keluar dari looping. Kemudian kita cek until not swap-nya. Swap itu nilai terakhir adalah false. Di not kan jadi true. Kalau proses repeat until-nya itu true di sini, berarti keluar dari looping. Artinya dia sudah selesai diurutkan. Nah, ini hasil pengurutannya. Jadi model bubble sort itu seperti itu ya. Dia akan terus mengecek bilangan sebelah kanannya apakah lebih besar atau lebih kecil gitu ya, tergantung kita mau cari descending atau ascending. Proses ini memang lebih lama ya, karena walaupun sudah terurut, dia harus ngecek memastikan tidak ada proses pertukaran dulu gitu. Jadi ada kelebihan satu looping di sini. Oke, sekian untuk materi bubble sort hari ini. Kita nanti lanjut lagi untuk metode sorting yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum.